Sebuah tes kehamilan di dashboard mobil suamiku mengakhiri segalanya. Bukan karena aku lemah, tapi karena akhirnya aku sadar. Aku layak untuk bahagia, tanpa dia. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Naila duduk di teras rumah mungilnya sambil memandangi langit sore yang mulai menguning. Di tangannya, segelas teh hangat yang mulai mendingin. Sesekali ia menyeka keringat di pelipis dengan ujung kerudungnya yang sudah sedikit lusuh. Di dalam rumah, terdengar suara tawa kecil anaknya, Aidan, yang baru berusia 5 tahun, tengah bermain dengan mobil-mobilan kayu yang dibelikan ayahnya bulan lalu. Hidup Naila mungkin tampak sederhana, tapi ia selalu bersyukur. Ia bukan perempuan yang menuntut banyak. Sejak menikah dengan Randi 7 tahun lalu, Naila membaktikan seluruh hidupnya untuk keluarga. Ia mengesampingkan mimpinya untuk menjadi guru demi mendampingi suaminya membangun rumah tangga. Ia tidak menyesal, sama sekali tidak. Ia percaya, kebahagiaan adalah ketika orang yang kita cintai tersenyum karena kehadiran kita. Randi adalah pria pertama yang benar-benar membuat Naila merasa dicintai. Dulu, saat keduanya sama-sama bekerja di toko elektronik, Randi adalah teknisi yang pendiam, sedang Naila kasir yang cekatan. Dari tatapan sederhana dan tawaran makan siang yang kikuk, kisah cinta mereka tumbuh perlahan, tanpa janji mewah. Hanya satu hal yang Randi katakan dengan penuh keyakinan di malam lamaran mereka. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang bergelimang, Naila. Tapi aku bisa pastikan kamu tidak akan pernah merasa sendirian. Dan Naila percaya. Sejak menikah, Naila memilih berhenti bekerja dan mengurus rumah. Ia mengajukan diri, bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin rumah mereka menjadi tempat ternyaman bagi Randi pulang. Ia bangun lebih awal dari matahari, menyiapkan sarapan, merapikan pakaian suami, dan tak pernah lupa menyisipkan catatan kecil di bekal makan siang. Jangan lupa makan ya, sayang. Aku dan Aidan selalu menunggumu pulang. Naila hafal betul warna dasi kesukaan Randi, cara menyetrika kemejanya agar lipatannya presisi, bahkan tahu kapan Randi butuh didiamkan karena lelah kerja dan kapan ia butuh pelukan hangat tanpa banyak tanya. Ia menghafal suaminya seperti seseorang menghafal surat cinta lama. Dengan sabar, dengan cinta, dan dengan penuh pengharapan. Keluarga kecil mereka tampak bahagia. Setidaknya dari luar. Banyak yang memuji keharmonisan rumah tangga Naila dan Randi. Tetangga menyebut mereka pasangan panutan. Randi terlihat sebagai suami bertanggung jawab, yang selalu pulang tepat waktu, mengajak anak bermain setiap akhir pekan, dan memeluk istrinya dengan lembut di depan umum. Tapi Naila tahu, hidup rumah tangga bukan sekadar senyum di foto keluarga atau tawa di ruang tamu. Kadang malam-malam panjang ia lewati sendiri, menunggu Randi pulang kerja yang katanya lembur. Kadang ia menangis diam-diam karena lelah mengurus semuanya sendiri, sementara Randi terlalu lelah bahkan untuk sekadar bertanya, "Apa kamu baik-baik saja hari ini?" Tapi Naila tak pernah mengeluh. Ia menuliskan setiap sakit kecilnya dalam doa, berharap Tuhan menyimpan semua air matanya dan mengubahnya menjadi kebahagiaan suatu hari nanti. Ia percaya, semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Ia yakin, cinta tulus yang diberikan tanpa pamrih, pada akhirnya akan kembali juga padanya. Di kamar tidurnya, di balik lemari, Naila menyimpan kotak kecil berisi surat-surat lama, potret mereka berdua saat masih pacaran, dan juga selembar kertas impian, tulisan tangan Randi yang dibuat di malam pertama mereka menikah. Kita akan punya rumah mungil, anak yang pintar, dan kita akan menua bersama. Kalau kamu marah, aku yang minta maaf duluan. Kalau kamu menangis, aku yang lebih dulu menghapus air matamu. Setiap kali merasa letih, Naila membuka kertas itu, membaca perlahan, dan meyakinkan dirinya. Randi adalah lelaki yang benar. Randi hanya sedang lelah. Randi hanya sedang sibuk bekerja untuk masa depan mereka. Tapi diam-diam, di lubuk hatinya yang paling dalam, mulai tumbuh rasa yang tak bisa ia namai, semacam kekosongan yang menusuk. Ia mulai merasa, cinta yang ia perjuangkan sendirian ini,
perlahan menjadi sunyi. Dan ia tak tahu, hari itu adalah awal dari runtuhnya harapan yang telah ia rawat bertahun-tahun. Sudah hampir sebulan Randi mulai sering pulang larut malam. Jika biasanya pukul 7 malam ia sudah tiba di rumah, kini hampir tiap hari lewat dari pukul 10. Bahkan kadang tak pulang sama sekali, hanya mengirim pesan singkat, "Lembur, banyak kerjaan. Jangan tunggu." Sesingkat itu, dan sesering itu. Awalnya Naila tidak berpikir buruk. Ia percaya pada suaminya. Ia tahu dunia kerja Randi di bidang kontraktor sering memakan waktu, apalagi saat ada proyek besar. Tapi lambat laun, rasa percaya yang selama ini kokoh perlahan digerogoti oleh tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, Naila sedang duduk di sofa ruang tamu, menunggu Randi yang belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Aidan sudah lama tertidur di kamarnya. Suara detak jam dinding menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi kesunyian rumah itu. Naila menggenggam ponselnya erat-erat, menatap layar kosong seolah berharap pesan dari Randi akan segera masuk. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Naila buru-buru berdiri, membuka pintu, dan melihat Randi keluar dari mobil dengan wajah lelah. Tapi bukan itu yang membuatnya tercekat. Ada aroma parfum asing yang begitu menyengat di baju Randi, aroma manis yang tak pernah dikenakannya. "Maaf ya, aku lembur tadi. Proyek tambah rumit," ucap Randi sambil buru-buru melepas sepatu. Naila mengangguk, menahan pertanyaannya. Ia tak ingin jadi istri yang cerewet, apalagi di saat suaminya terlihat kelelahan. Tapi hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu yang berubah. Cara Randi memeluknya kini terasa sekadarnya. Dulu, setiap kali pulang, Randi selalu mengecup kening Naila dan menanyakan kabar hari itu. Sekarang, semua terasa terburu-buru, seolah Naila hanyalah perabot rumah tangga yang tak perlu terlalu diperhatikan. Beberapa hari kemudian, saat Naila mencuci pakaian Randi, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ada bekas merah kecil di bagian leher kerah kemeja Randi. Awalnya ia pikir itu bekas luka, tapi saat diperhatikan lebih dekat, itu tampak seperti bekas gigitan. Luka kecil, kemerahan, dan jelas bukan karena terbentur meja kerja. Tangannya gemetar saat membilas pakaian itu. Rasanya ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam. Setiap hari Naila berperang dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba membenarkan semua yang terasa salah. Mungkin Randi hanya terlalu lelah. Mungkin parfum itu hanya bekas semprotan orang lain di kantor. Mungkin luka itu memang benturan biasa. Tapi semua kemungkinan baik itu terasa dipaksakan. Hanya karena ia tidak siap menerima kenyataan yang lebih pahit. "Ma, kenapa akhir-akhir ini Papa jarang makan malam sama kita?" tanya Aidan suatu sore. Naila hanya tersenyum, meski hatinya mencelos. Papa kerja keras supaya Aidan bisa punya mainan baru. Padahal, Naila sendiri mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Randi sering menyendiri, jarang membuka percakapan. Bahkan saat akhir pekan, yang dulu diisi dengan bermain bersama Aidan dan menonton film bersama Naila, kini diganti dengan tidur seharian atau keluar dengan alasan, ada pertemuan proyek mendadak. Dan malam-malam pun semakin dingin. Punggung Randi diranjang kini lebih sering membelakangi Naila. Pelukan hangat yang dulu menjadi penutup hari kini digantikan keheningan panjang. Kadang Naila hanya berbaring menatap langit-langit, mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka benar-benar tertawa bersama. Suatu malam, saat Randi tertidur pulas, Naila memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Tapi layar ponsel terkunci dengan kode baru. Hatinya mencelus. Randi tak pernah mengganti kode kunci, dan sekarang ia bahkan tidak tahu angka berapa yang harus dicoba. Di balik punggung Randi yang mendengkur ringan, Naila menahan isak pelan. Air matanya menetes diam-diam. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Tak tahu apakah harus melompat atau tetap bertahan di tanah yang terus bergoyang. Ada yang berubah. Naila tahu itu. Tapi yang lebih menakutkan dari perubahan adalah diamnya kebenaran, yang menggantung begitu berat di antara mereka. Tak terlihat, tapi makin hari makin sesak. Pagi itu, Naila mencuci pakaian seperti biasa. Suaminya sudah berangkat sejak pukul 7. Dengan kemeja abu-abu dan ekspresi yang datar seperti hari-hari belakangan ini. Tak ada cium kening, tak ada ucapan,
Hati-hati di rumah, seperti dulu. Hanya suara pintu yang tertutup dengan dingin, seperti hati Randi yang semakin jauh. Satu persatu Naila memeriksa kantong pakaian kerja suaminya sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Saat ia menyelipkan tangannya ke dalam saku celana Randi, jemarinya menyentuh selembar kertas yang terlipat rapi. Ia menariknya keluar dengan hati-hati. Matanya membeku. Itu adalah nota hotel, tertanggal 3 hari lalu. Tertera jelas, 1 kamar untuk 2 orang, check-in pukul 16.05, check-out pukul 21.30. Lokasinya bukan hotel besar, tapi cukup terkenal sebagai tempat yang biasa dipakai untuk pertemuan singkat. Jantung Naila berdetak tak beraturan. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Masih mencoba rasional. Mungkin ini hanya bagian dari proyek. Mungkin Randi bertemu klien di sana. Mungkin. Ia belum selesai menyusun alasan ketika sesuatu lagi jatuh dari celana Randi. Sebuah lipstik kecil, warna merah tua, terbungkus casing emas elegan. Bukan miliknya. Ia tak pernah memakai warna semerona itu. Dan bukan kebiasaannya meninggalkan lipstik di saku suaminya. Tangannya melemas. Barang-barang itu serasa mencambuk wajahnya dengan kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan. Naila terduduk di lantai, membiarkan air matanya jatuh begitu saja. Tapi seperti biasa, ia tak langsung melabrak. Ia tidak berteriak. Ia tak ingin membuat kesimpulan tergesa-gesa. Selalu ada kemungkinan lain, meski kemungkinan itu kini makin tipis seperti benang usang. Hari itu ia menghabiskan waktu mengurung diri di kamar. Menghapus air mata, menghapus lagi, lalu terdiam. Ia tak ingin Aidan tahu. Ia tetap menyiapkan makan siang, tetap menyisir rambut putranya, tetap menyambutnya pulang sekolah dengan senyum yang terpaksa ia lukis sendiri. Namun sejak saat itu, Naila mulai mengamati Randi lebih dekat. Ia perhatikan bagaimana suaminya lebih sering memandangi layar ponsel lalu buru-buru menyembunyikannya saat ia datang. Ia perhatikan detik-detik ketika Randi menghindari kontak mata, atau pura-pura sibuk saat ditanya sesuatu yang sederhana. Ia mendengar nada bicara Randi yang semakin pendek, seolah setiap percakapan dengan Naila adalah beban. Naila mencoba menyusun ulang semua ingatan. Potongan-potongan waktu di mana semua ini mungkin mulai berubah. Kapan Randi mulai menjauh? Kapan pelukannya berhenti hangat? Kapan ia mulai membangun jarak di tempat tidur mereka? Sebuah malam, saat Randi tertidur dengan ponsel di tangannya, Naila duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Lelaki yang dulu ia pilih dengan yakin. Lelaki yang pernah bersumpah di pelaminan akan menjaga dan mencintainya dalam suka dan duka. Tapi kini, lelaki yang sama menyimpan rahasia yang menggoyahkan kepercayaan dan menghancurkan rasa aman Naila sedikit demi sedikit. Ia ingin membangunkan Randi. Ingin menanyakan semuanya. Tapi mulutnya terkunci oleh ketakutan. Takut akan jawaban yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Ia memilih menahan. Lagi. Seperti yang selalu ia lakukan. Tapi malam itu, di antara suara detak jam dan dengkur lembut suaminya, Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah dorongan dari dalam dirinya yang perlahan tumbuh. Ia tidak bisa terus diam. Jika benar ada pengkhianatan, maka ia harus tahu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya dari luka yang lebih dalam lagi. Ia menatap nota hotel yang masih tersimpan di sakunya. Tak lagi dengan air mata, tapi dengan mata yang mulai menyala oleh pertanyaan yang tak bisa lagi ditepis. Siapa wanita itu? Dan seberapa jauh Randi telah melangkah? Pagi itu, matahari bersinar lembut, tapi hati Naila terasa mendung. Ia baru saja selesai mencuci piring ketika melihat mobil Randi yang terparkir di garasi tampak kotor. Debu tipis menempel di bodi, dan kaca bagian dalam terlihat buram. Randi semalam pulang lewat tengah malam. Katanya habis dari luar kota survei lokasi proyek. Tapi Naila tak lagi sepenuhnya percaya. Ada perasaan yang mendorongnya untuk membersihkan mobil hari itu. Bukan karena ia ingin berbuat baik, tapi karena hatinya tak tenang. Sudah beberapa hari ini, pikirannya dihantui pertanyaan tanpa jawaban, dan setiap gelagat suaminya hanya menambah keraguan. Dengan kain lap dan semprotan pembersih di tangan, Naila membuka pintu mobil dan mulai dari dashboard. Ia menyeka permukaan dengan hati-hati,
mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa curiga yang terus menyiksa. Tapi saat ia membuka kompartemen kecil di bagian depan, biasanya tempat Randi menyimpan kacamata dan charger ponsel, tangannya menyentuh sesuatu yang tak biasa. Bentuknya kecil, ringan. Naila menariknya keluar perlahan. Tes kehamilan. 2 garis merah. Positif. Dunia seketika terasa runtuh. Jantungnya serasa berhenti berdetak untuk beberapa detik. Ia menatap alat kecil itu seperti sedang melihat mimpi buruk dalam wujud nyata. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Alat itu baru, jelas belum lama digunakan. Masih bersih, dan belum dibuang. Entah kenapa Randi menyimpannya di mobil. Entah lupa, atau sengaja. Naila terduduk di jok, menggenggam tespek itu erat-erat. Seolah dengan menggenggamnya ia bisa menahan kenyataan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya panas, dadanya sesak, dan perutnya mual bukan karena sakit, tapi karena kebenaran yang menyakitkan. Ada perempuan lain yang sedang mengandung anak suaminya. Untuk sesaat, ia ingin berteriak. Tapi suaranya tertelan oleh hening yang terlalu pekat. Pandangannya kabur oleh air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti bahwa Randi sudah melangkah terlalu jauh. Bukan hanya tubuhnya yang diberikan pada perempuan lain, tapi juga benih hidup, sesuatu yang dulu mereka impikan bersama-sama. Dalam benaknya, Naila terbayang malam-malam panjang saat ia berharap diberi anak kedua. Betapa ia bersujud dalam doa, memohon agar Aidan punya adik. Tapi Randi selalu menolak untuk mencoba lebih serius. Katanya belum waktunya. Katanya masih ingin fokus menabung, memperbaiki keuangan. Katanya belum siap. Tapi sekarang, ia rela menanam benih di rahim perempuan lain, sementara dirinya terus menanti tanpa tahu bahwa harapan itu sudah dikubur diam-diam. Tangisan Naila pecah. Ia tak lagi mampu menahan. Isakannya menggema dalam mobil yang sempit itu, seperti gema hati yang retak berkeping-keping. Ia menenggelamkan wajah ke lututnya, menggenggam alat tes itu seperti menggenggam duri. Rasa sakitnya terlalu nyata. Setelah sekian lama menangis, Naila duduk diam, menatap dashboard yang kini terasa seperti saksi pengkhianatan. Lalu, perlahan, ia menyeka air matanya. Napasnya masih berat, tapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Bukan lagi sekadar luka, tapi juga kesadaran. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang harga dirinya yang diinjak-injak. Tentang kehidupan yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan, kini dirusak oleh ketidaksetiaan. Ia menyimpan tespek itu dalam plastik kecil, memasukkannya ke dalam tasnya. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk bukti, tapi karena ia tahu, hari ini adalah batas. Batas antara perempuan yang terus berharap dan perempuan yang mulai membuka mata. Saat kembali masuk ke rumah, Naila melihat Aidan sedang menggambar di lantai ruang tamu. Anak itu tersenyum lebar saat melihatnya. "Mama, lihat ini gambar rumah kita," katanya sambil menunjukkan coretan sederhana dengan krayon. Naila tersenyum lirih. Rumah yang Aidan gambar masih utuh. Tapi rumah Naila sendiri, rumah hatinya, sudah mulai runtuh. Dan ia tahu, sesuatu akan segera berubah. Hari-hari Naila setelah menemukan tespek itu dipenuhi dengan diam yang menyesakan. Ia tak langsung melabrak Randi. Ia menahan diri, bukan karena tidak marah, tapi karena ia ingin tahu. Siapa perempuan itu? Siapa yang tega menyelinap dalam rumah tangganya, merebut lelaki yang telah ia cintai sepenuh hati? Ia mulai memperhatikan lebih saksama setiap gelagat suaminya. Ia ingat, beberapa waktu terakhir Randi sering menyebut nama seseorang. Reta, sekretaris barunya. Awalnya hanya sekilas, seperti, Reta tadi bawa dokumen klien, atau, Reta bantu ngurus laporan proyek. Naila tak menaruh curiga. Ia bahkan pernah bertemu Reta sekali, saat perusahaan Randi mengadakan acara buka puasa bersama di kantor. Perempuan itu tampak manis, pendiam, dan sopan. Tapi satu hal yang tak bisa Naila lupakan, Reta pernah tinggal di rumah mereka, sekitar setahun yang lalu. Reta saat itu baru saja mengalami musibah. Ibunya sakit keras, dan ia kehilangan tempat tinggal karena kontrakan lamanya tak mampu ia bayar. Randi, yang merasa kasihan, menawarkan bantuan dan meminta izin pada Naila agar Reta bisa tinggal sementara di kamar tamu belakang.
Naila mengangguk tanpa ragu. Ia yang menyiapkan makanan untuk Reta setiap hari, ia yang mencucikan pakaiannya, bahkan ia pula yang meminjamkan beberapa baju karena Reta datang dengan hanya satu tas kecil. Naila memperlakukan Reta seperti adik sendiri. Mereka sempat berbagi cerita, tertawa bersama di dapur, bahkan menangis bersama saat ibu Reta meninggal dunia. Naila tak pernah lupa malam ketika Reta duduk di sudut dapur, menangis terisak karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Ia yang menggenggam tangan perempuan itu, dan mengatakan, "Kamu tidak sendiri. Selama kamu di rumah ini, anggap aku kakakmu." Dan sekarang, perempuan itu, yang dulu ia bantu, yang pernah tidur di bawah atap yang sama, yang ia beri makan dan pelukan saat rapuh, telah menusuk dari belakang, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, suami Naila. Malam itu Naila mengendap masuk ke ruang kerja Randi. Ia tahu suaminya baru saja tidur. Dengan hati-hati, ia membuka laci meja. Di antara tumpukan kertas dan berkas proyek, ia menemukan amplop kecil berisi kwitansi hotel yang sama dengan yang ia temukan sebelumnya, dan beberapa nota makan malam untuk 2 orang, dengan tanda tangan, Reta, di bagian bawahnya. Tangannya bergetar, tapi hatinya mulai membeku. Ia membuka laptop Randi. Kata sandinya mudah ditebak, tanggal ulang tahun Aidan. Di folder bertanda, meeting proyek, Naila menemukan beberapa foto. Foto presentasi kantor, laporan teknis, lalu satu folder tersembunyi tanpa nama. Saat dibuka, ia menahan napas. Beberapa foto memperlihatkan Randi dan Reta makan malam bersama, bersandar di balkon hotel, tertawa sambil bergandengan tangan. Salah satu foto membuat dada Naila serasa diremas. Reta mengenakan gaun yang pernah Naila pinjamkan setahun lalu, saat Reta pertama kali tinggal di rumah mereka. Gaun miliknya. Lelaki miliknya. Hancur oleh perempuan yang pernah ia peluk dalam duka. Naila menutup laptop pelan. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah berat, namun matanya tak meneteskan air mata malam itu. Bukan karena ia tak sakit, tapi karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam, sampai tak lagi bisa diurai dengan tangis. Ia menatap wajah Randi yang tertidur pulas di sebelahnya. Wajah itu masih sama, tapi cintanya sudah tak lagi utuh. Di benaknya, berputar semua kenangan. Bagaimana ia menjaga rumah, bagaimana ia bertahan, bagaimana ia selalu memilih sabar. Tapi malam itu, semua batas sudah runtuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku terlalu baik, sampai mereka pikir aku bisa dibodohi? Apa aku terlalu percaya, sampai mereka pikir aku bisa dibuang begitu saja? Tengah malam, Naila duduk di ruang makan sendirian, lampu remang menyinari wajahnya yang kosong. Di depannya, ia menatap lipstik merah yang masih ia simpan, tespek yang sudah membuatnya limbung, dan sekarang sebuah nama yang tak bisa ia lupakan lagi, Reta. Dan untuk pertama kalinya, Naila tak hanya ingin tahu. Ia ingin membuat mereka merasakan seperti apa rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela ruang makan tempat Naila duduk diam menunggu. Di hadapannya, di atas meja kayu yang pernah menjadi saksi tawa keluarga kecil mereka, terhampar benda-benda yang tak lagi bisa dibantah. Lipstik merah, nota hotel, foto dari laptop Randi, dan tespek kehamilan yang dibungkus plastik kecil. Semuanya disusun rapi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk nyata dari luka yang sudah tak bisa ditutup. Pintu depan terbuka. Randi masuk sambil menepuk-nepuk bahunya yang basah oleh gerimis. Ia terlihat lelah, membawa aroma luar yang bercampur dengan sisa parfum asing yang kini sangat dikenali Naila. Tatapan Randi tertumbuk pada meja. Wajahnya berubah seketika. "Ada apa ini, Nay?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Naila berdiri. Ia tak lagi menangis. Suaranya pelan, tapi tajam. "Aku ingin kamu jawab. Semuanya." Randi menatap barang-barang di meja itu, lalu menarik napas. "Kamu salah paham. Kalau aku salah paham, tolong jelaskan. Ini semua bukti. Atau kamu mau aku tunjukkan foto kalian berdua yang kamu simpan di folder meeting a project?" Randi terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan mereka, Naila melihat lelaki itu terguncang. "Aku temukan tespek itu di dashboard mobilmu," lanjut Naila, suaranya masih tenang. "Kamu tahu itu apa artinya? Dia hamil,
Randi. Dan bukan aku yang sedang mengandung anakmu. Randi mengusap wajahnya kasar. Naila, dengar dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Jadi seperti apa? Katakan. Aku ingin dengar langsung dari mulutmu. Setelah semua pengorbananku, semua yang kuberikan untuk keluarga ini, untuk kamu, kau balas dengan berselingkuh dengan perempuan yang pernah tinggal di rumah ini? Yang dulu makan dari piring yang sama denganku. Hening menguasai ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti ledakan sunyi. Lalu akhirnya, Randi membuka mulut dengan suara pelan dan berat. Awalnya, aku kasihan sama dia. Reta. Dia sendirian, hancur waktu ibunya meninggal. Aku cuma mau bantu. Naila menahan napas. Tapi, aku nggak tahu kapan mulai berubah. Dia ngerti aku. Nay, dia bikin aku merasa hidup lagi. Bukan cuma jadi suami yang harus pulang dan ditanya ini itu. Sama dia, aku bisa bernapas. Kau bilang aku membuatmu tercekik. Naila tertawa kecil, getir. Kau pikir aku nggak lelah? Aku bangun pagi lebih dulu dari matahari, urus anak, urus rumah, tetap tersenyum meski kamu makin hari makin jauh. Dan sekarang kau bilang perempuan itu membuatmu hidup? Apa aku ini mayat bagimu? Randi memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata Naila yang penuh luka. Aku jatuh cinta padanya, katanya akhirnya. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris jantung Naila perlahan, bukan dengan tajam, tapi menyayat sedikit demi sedikit hingga seluruh dadanya mati rasa. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Ia sudah menghabiskan semua tangisnya di malam-malam sebelum ini. Lalu kenapa kau masih pulang ke rumah ini setiap malam? Tanyanya lirih. Randi terdiam. Ia tidak punya jawaban. Naila melangkah pelan ke kamar. Saat kembali, ia membawa satu map merah berisi dokumen yang telah ia siapkan sejak 2 hari lalu. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Randi. Apa ini? Gugatan cerai, jawab Naila tenang. Randi terbelalak. Naila, jangan begini. Aku sudah memberimu semua yang kupunya, Ran. Tubuhku, waktuku, mimpiku, semuanya. Tapi kamu pilih menghancurkan rumah ini. Maka biar aku yang menyelamatkan diriku sendiri. Aku nggak akan menahan laki-laki yang hatinya sudah tidak di sini. Aidan akan tetap jadi anakmu. Tapi aku nggak akan membiarkan dia tumbuh di rumah yang penuh kepalsuan. Hening lagi. Hanya suara hujan di luar yang kini terdengar lebih pelan. Seperti ikut menyimak percakapan 2 orang yang telah kehilangan arah. Randi menatap Naila. Ada penyesalan samar di matanya. Tapi bukan penyesalan yang bisa mengubah apapun. Beri aku waktu, katanya akhirnya. Waktu. Naila menatap suaminya lurus. Kamu sudah mengambil waktuku bertahun-tahun. Sekarang, biarkan aku mengambil waktuku sendiri. Untuk sembuh. Untuk bangkit. Tanpa kamu. Ia mengambil dokumen itu dan berjalan ke kamar. Menutup pintu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 7 tahun menikah, Naila tidur sendirian bukan karena Randi lembur, bukan karena bertengkar, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Subuh itu, langit masih gelap. Hanya suara azan yang menggema dari surau kecil di ujung gang, dan suara ranting-ranting yang bergesekan diterpa angin dini hari. Naila berdiri di depan pintu rumah yang selama 7 tahun ini ia sebut sebagai rumah tangga. Di tangannya hanya ada satu koper kecil, tas sekolah Aidan, dan selembar map berisi surat cerai yang belum ditandatangani. Ia memandangi dinding ruang tamu untuk terakhir kalinya, tempat tergantung foto keluarga yang dulu mereka ambil dengan senyum penuh harapan. Ia tidak menangis. Sudah cukup air mata yang ia buang untuk rumah ini. Yang ia bawa sekarang bukan harta, bukan kenangan, bukan pula dendam. Yang ia bawa hanya satu, harga diri. Aidan menggenggam tangannya erat, masih mengantuk. Mama, kita mau kemana? Naila menunduk dan tersenyum, meski dadanya sesak. Kita mau mulai hidup baru, nak, tempat yang lebih jujur. Mereka keluar dari pagar rumah tanpa satu pun berpaling. Randi tidak keluar mengejar. Mungkin masih tertidur. Mungkin sengaja membiarkan. Atau mungkin sudah merasa ini keputusan terbaik. Entahlah.
Naila tidak mau menebak lagi. Dengan bantuan seorang teman lama, Naila dan Aidan menumpang tinggal sementara di rumah petak kecil di pinggiran kota. Ukurannya sempit, hanya 2 petak, 1 untuk tidur, 1 untuk memasak dan mandi. Tapi itu cukup. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada aroma asing di pakaian suami, tidak ada kebohongan yang menyelinap di tengah malam. Hanya ada keheningan yang jujur, dan ruang yang cukup untuk bernapas. Hidup tidak mudah. Sangat tidak mudah. Naila, yang dulu terbiasa tinggal di rumah yang nyaman, kini harus membiasakan diri dengan dapur sempit dan kompor tua yang sering macet. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana dari bahan seadanya. Ia menyisir rambut Aidan, menyuapinya sambil menahan air mata karena tak bisa lagi memberinya susu merek favorit. Kadang hanya roti tawar dan teh manis. Tapi Naila selalu tersenyum. Ia tahu, anak kecil lebih butuh pelukan hangat daripada makanan mewah. Ia mulai menjahit ulang pakaian bekas yang dulu pernah ia simpan. Ia mengambil beberapa pesanan kue kecil dari tetangga dan menjual gorengan di depan gang. Uang dari hasil jualan tak seberapa, tapi cukup untuk makan mereka hari itu. Setiap malam, saat Aidan tidur, Naila mencatat setiap pengeluaran, menghitung ulang sisa uang, dan merenungkan, aku harus bisa lebih dari ini. Ada masa ketika ia merasa kalah. Ketika ia ingin kembali, bukan karena rindu, tapi karena lelah. Tapi tiap kali melihat Aidan tidur memeluk tas sekolahnya, Naila kembali menguatkan hati. Ia tahu, kembali bukanlah pilihan. Bertahan adalah jalan satu-satunya. Hari-hari berlalu lambat. Tapi lambat bukan berarti tidak maju. Dari 1 pesanan kue, bertambah jadi 2. Dari 2, jadi 5. Ia mulai dikenal tetangga sebagai pembuat kue rumahan yang enak dan bersih. Ia menabung sedikit demi sedikit, membeli cetakan baru, menyewa etalase kecil dari warung sebelah untuk menitipkan jualan. Di tengah hujan dan panas, Naila berdiri menjaga lapak dengan kepala tegak. Bukan karena dagangannya mahal, tapi karena dirinya tidak murah untuk dikhianati. Dan meski hidupnya kini penuh dengan kesederhanaan, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa cukup. Tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dalam diam, ia mulai menulis kembali mimpinya. Mimpi yang dulu ia kubur saat memutuskan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Ia ingin buka usaha sendiri. Ia ingin punya dapur kue sendiri. Tapi lebih dari itu, ia ingin anaknya tumbuh melihat ibunya bukan sebagai wanita yang kalah karena ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang bangkit meski dihancurkan. Dan dari sudut rumah petak kecil itu, Naila memulai semuanya. Perlahan, tapi pasti. Pernikahan Randi dan Reta berlangsung sederhana, nyaris diam-diam. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada undangan terbuka. Hanya akad di sebuah kantor kawah kecil dengan saksi seadanya. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena tak ada yang benar-benar merestui. Randi datang dengan jas lama yang dulu pernah Naila setrika untuk acara kantornya. Reta memakai gaun putih yang ia beli sendiri secara online. Wajah mereka terlihat canggung, bukan bahagia. Setelah semua yang mereka rusak bersama, ikatan pernikahan itu terasa seperti bentuk pemaksaan, bukan pemenuhan cinta. Hari-hari setelahnya tidak seperti yang Reta bayangkan. Randi, yang dulu begitu perhatian saat mereka masih bersembunyi di balik hubungan gelap, berubah menjadi laki-laki yang lebih banyak diam dan menyendiri. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel atau duduk termenung menatap televisi yang tidak benar-benar ditonton. Reta mencoba mencairkan suasana, memasak, berdandan, menggoda seperti dulu, tapi Randi hanya menjawab dengan senyum tipis atau anggukan dingin. Di dalam hati Randi, kekosongan itu tumbuh. Dulu, ia mengira Reta adalah angin segar yang membuat hidupnya lebih hidup. Tapi setelah Naila pergi, dan semua kenyataan harus ditanggung di ruang yang lebih sempit dan sunyi, ia sadar, yang ia tinggalkan bukan hanya seorang istri. Ia kehilangan rumah, kehangatan, rasa tenang yang tak bisa diberikan Reta. Sekeras apapun perempuan itu mencoba menggantikannya. Reta pun mulai berubah. Ia bukan lagi perempuan manis yang dulu selalu terlihat lemah dan lembut. Ia menjadi mudah marah, mudah curiga. Ia sering mengecek ponsel Randi, bertanya-tanya tentang teman kantor, bahkan menuduh Randi mulai bermain hati lagi dengan rekan kerja yang lain.
Mereka bertengkar hampir setiap malam. Masalah kecil jadi besar. Nada bicara meninggi. Tak jarang pintu kamar dibanting dan tangis terdengar dari balik dinding. "Kalau kamu masih cinta sama istrimu yang dulu, kenapa nikahin aku?" "Hah?" teriak Reta suatu malam, matanya sembab, wajahnya kusut. Randi hanya duduk di sudut ruangan, memijat pelipis. "Karena kamu hamil," jawabnya datar. "Dan karena aku laki-laki yang terlalu pengecut untuk bertanggung jawab dengan benar." Reta menangis makin kencang, merasa seperti pilihan kedua, meski pada kenyataannya ialah yang dulu merusak rumah tangga Naila. Tapi karma tak datang dalam bentuk petir. Ia datang pelan, menyusup dalam detik-detik sepi, dalam tatapan hambar, dan dalam kalimat-kalimat dingin yang menusuk lebih dalam dari caci maki. Kehamilan Reta pun tidak berjalan mudah. Di usia kandungan 5 bulan, ia mulai mengalami pendarahan ringan dan kontraksi palsu yang datang tak menentu. Dokter menyarankan banyak istirahat dan menghindari stres, tapi rumah mereka jauh dari tenang. Pertengkaran tak pernah absen, dan tekanan batin Reta hanya memperburuk kondisi janinnya. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Reta terjatuh di kamar mandi. Randi membawanya ke rumah sakit dengan panik. Saat dokter keluar dari ruang tindakan, wajahnya serius. "Janin bisa selamat. Tapi Anda harus benar-benar menjaga kondisi emosional istri. Stresnya terlalu tinggi." Randi duduk di bangku rumah sakit sambil menatap kosong. Ingatannya melayang ke masa lalu. Ke hari-hari ketika Naila selalu menyiapkan bekal makan siang. Ke malam-malam ketika rumah dipenuhi aroma masakan hangat. Ke suara lembut Naila yang tak pernah meninggi, bahkan saat Randi pulang tanpa kabar. Semua itu dulu ia abaikan, ia anggap biasa. Kini, semua itu menjadi kehilangan yang menganga dalam dirinya. Ia mulai menyesal. Menyesali pilihannya. Menyesali keputusannya. Menyesali bagaimana ia membuang wanita yang mencintainya dengan tulus demi seseorang yang hanya terlihat indah di saat gelap. Tapi sesal selalu datang belakangan. Dan tak semua penyesalan bisa diperbaiki. Ada yang harus dibayar seumur hidup. Ada yang tak akan pernah kembali, bahkan jika ia berlutut sekalipun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Naila pergi, Randi menangis. Bukan karena takut kehilangan Reta, tapi karena ia tahu, ia sudah kehilangan satu-satunya perempuan yang mencintainya apa adanya, dan tak akan pernah kembali. Tahun pertama setelah perceraian adalah tahun yang paling gelap dalam hidup Naila. Tapi justru dari gelap itulah ia mulai mengenali cahaya. Bukan yang datang dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Di tengah sempitnya rumah kontrakan kecil itu, Naila menemukan ruang baru. Dapur mungil dengan kompor tua dan meja kayu reot, tempat ia mulai mengaduk harapan yang pernah patah. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan dengan menunggu suami pulang, kini diganti dengan membuat adonan bolu kukus, donat, dan kue-kue kering dari resep yang ia kumpulkan dari internet dan buku catatan almarhum ibunya. Setiap pagi, ia menjajakan dagangannya di gerobak kecil yang ia dorong ke depan sekolah Aidan. Tidak semua orang membeli, tapi selalu ada 1-2 ibu yang tersenyum dan berkata, "Kuenya enak, ya, Bu." Dan dari situlah semuanya dimulai. Naila tahu ia tak punya modal besar. Tapi ia punya rasa, ia punya kejujuran dalam membuat makanan, dan ia tahu, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ia mulai menerima pesanan lewat pesan WhatsApp. Awalnya dari tetangga, lalu tetangga-tetangga, lalu teman-teman sekolah Aidan. Suatu hari, seorang pelanggan memotret kue tart buatan Naila dan mengunggahnya ke Instagram. Tanpa diduga, unggahan itu ramai. Ada puluhan komentar menanyakan, "Pesan di mana?" "Ada nomor WA-nya, Bu." Naila kaget. Ia tak punya akun bisnis, tak punya logo, bahkan belum punya nama untuk usahanya. Tapi malam itu juga, ia duduk sendiri di lantai, menggambar logo sederhana dengan spidol dan memberi nama, Dapur Naila. Sebuah nama yang sederhana, tapi punya makna dalam. Karena dari dapur itulah ia kembali berdiri. Hari-hari Naila menjadi semakin sibuk. Ia tidur larut, bangun sebelum azan, menyelesaikan pesanan dengan tangan sendiri. Aidan membantu sebisanya, menempel stiker di kotak kemasan, menyapu remah, atau sekadar duduk di sudut dapur sambil belajar. Dengan sisa uang tabungannya,
Naila membeli handphone bekas yang lebih baik dan mulai mempelajari cara memasarkan produknya secara online. Ia belajar membuat konten, mengatur pencahayaan foto, menulis caption dengan kalimat menyentuh. Ia mengunggah testimoni pelanggan dengan ucapan terima kasih, membalas setiap komentar dan pesan dengan sopan dan penuh hati. Sampai akhirnya, sebuah video singkat tentang perjuangan hidupnya, dibagikan oleh salah satu pelanggan yang bekerja sebagai food blogger lokal, menjadi viral. Video itu memperlihatkan Naila sedang menghias kue ulang tahun sambil bercerita tentang hidupnya sebagai ibu tunggal yang membangun semuanya dari nol. Komentar demi komentar masuk. Pesanan membeludak. Telepon berdering tanpa henti. Salah satu pesan datang dari seorang pengusaha muda yang tertarik menjadi investor. Ia menyukai konsep dapur Naila yang penuh kejujuran dan cerita perjuangan. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi. Naila datang dengan pakaian sederhana, membawa setumpuk proposal usaha yang ia tulis tangan karena belum terbiasa dengan komputer. Usaha ibu bukan hanya jualan kue, kata sang pengusaha, tapi jualan harapan. Saya percaya, banyak orang akan terinspirasi. Dari kerja sama itulah, Naila membuka toko kue kecil di pinggir jalan utama. Bukan toko besar, tapi cukup untuk memasang papan nama, Dapur Naila, yang ia impikan. Dindingnya dicat hangat, rak-rak kayu dipenuhi kue kering, roti, dan tart berwarna ceria. Di pojok, ada kursi kecil untuk pelanggan yang ingin duduk sambil minum teh dan bercerita. Hari pembukaan toko, Naila berdiri di depan pintu, mengenakan apron putih bersih dan senyum yang tulus. Ia tidak lagi membawa luka. Ia membawa kekuatan. Beberapa tetangga datang, pelanggan setia ikut memadati toko kecil itu. Bahkan Aidan membagikan brosur dengan bangga. Ini toko mama saya. Dan di momen itu, Naila tidak merasa sebagai perempuan yang ditinggalkan. Ia bukan istri yang dikhianati. Ia adalah perempuan yang bertahan, bangkit, dan berubah. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Bahwa ia bisa. Bahwa ia cukup. Bahwa tanpa suami, tanpa kemewahan, tanpa perlindungan laki-laki pun, ia tetap mampu berdiri dengan kepala tegak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Naila pulang ke rumah dengan hati yang penuh bukan oleh kehilangan, tapi oleh keyakinan bahwa hidupnya baru saja dimulai kembali. Pagi itu langit cerah. Di depan toko kecilnya, Naila sedang menyiram pot bunga sambil sesekali melempar senyum kepada pelanggan yang lewat. Aidan duduk di dalam, membantu mengatur kemasan dan menempel stiker di kotak-kotak kue. Di rak, aroma vanila dan coklat memenuhi ruangan, membawa kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Sudah lama Naila tidak memikirkan masa lalunya. Hari-harinya terlalu penuh dengan hal baru, dengan tawa anaknya, dan kesibukan yang membahagiakan. Tapi pagi itu, semuanya sedikit bergeser, saat sebuah mobil berhenti di depan tokonya, dan dari dalamnya turun seorang lelaki yang pernah mengisi separuh hidupnya. Randi. Naila nyaris tidak mengenalinya. Wajah Randi tampak lebih tirus, matanya sayu, rambutnya kusut tak terurus. Ia berdiri canggung di depan pintu toko, menatap Naila seperti seseorang yang ingin masuk ke rumah yang sudah tak lagi menyambutnya. Nai, panggilnya pelan. Naila menatapnya. Tenang. Tidak ada getaran, tidak ada gemetar. Hanya ketenangan seorang perempuan yang telah lama menyelesaikan lukanya sendiri. Kita bisa bicara, tanya Randi. Naila mengangguk. Ia mempersilakan masuk tanpa senyum. Hanya sopan, sebagaimana ia memperlakukan tamu biasa. Mereka duduk berseberangan di sudut toko, tepat di bawah lukisan kecil bertuliskan, berkah tidak datang dari siapa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu menjadi. Randi menunduk. Suasana hening beberapa saat sebelum ia bicara. Aku nyesel, Nai. Semua yang kulakukan. Meninggalkanmu. Menghancurkan kita. Reta, pernikahan kami nggak seperti yang aku bayangkan. Kami bercerai. Naila menatapnya lurus, tak berkata apa-apa. Aku bodoh. Aku kira dia bisa menggantikanmu. Tapi sekarang aku sadar, yang aku butuhkan, selalu kamu. Naila meneguk teh hangatnya perlahan. Ia meletakkan cangkir itu dengan tenang, lalu menatap Randi, matanya tajam namun dingin. Dulu aku memang pernah bodoh karena cinta. Randi, katanya lirih,
tapi penuh kuasa. Aku menutup mata saat kamu mulai berubah. Aku menahan diri saat kamu menyakiti hati dan akalku. Tapi sekarang, aku sadar siapa diriku. Randi menunduk makin dalam. Suaranya mulai pecah. Aku cuma minta satu kesempatan. Aku bisa berubah. Naila tersenyum tipis. Kesempatan? Kamu minta kesempatan dari perempuan yang kamu buang begitu saja. Setelah kamu tidur dengan perempuan lain, menikahinya, dan meninggalkanku tanpa satu pun penjelasan yang jujur. Ia tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena begitu absurdnya kenyataan yang kini Randi harapkan bisa dibalikan begitu saja. Aku bukan perempuan yang sama, Randi. Perempuan yang dulu kamu remehkan karena hanya di rumah, yang kamu anggap tak bisa hidup tanpamu, dia sudah mati. Randi menggigit bibirnya, menahan emosi yang tertelan oleh penyesalan. Naila berdiri perlahan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dulu? Bukan saat kamu berselingkuh. Tapi saat kamu membuatku percaya bahwa aku tak cukup baik. Dan sekarang aku tahu, bukan aku yang tidak cukup. Kamulah yang kurang. Kurang jujur, kurang setia, dan terlalu mudah menyia-nyiakan cinta yang tulus. Randi berdiri, tapi Naila sudah melangkah ke pintu, membukanya lebar. Terima kasih sudah datang. Tapi maaf, pintu yang sudah kututup, tidak akan kubuka lagi. Aidan muncul dari dalam toko, menghampiri ibunya. Siapa? Ma. Naila mengusap kepala anaknya dan tersenyum hangat. Bukan siapa-siapa, nak. Hanya seseorang dari masa lalu yang sudah Mama maafkan, tapi tak akan pernah Mama izinkan kembali. Dan saat Randi melangkah pergi dengan langkah gontai, Naila berdiri di ambang pintu tokonya, tegak, utuh, dan tak lagi rapuh. Ia bukan perempuan yang menangis karena dikhianati. Ia adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri, dan menang. Rumah itu kini sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang pengap, menggantung di setiap sudut tembok. Di ranjang sempit sebuah kamar yang dulu pernah dipenuhi mimpi baru, Randi duduk memandangi sehelai foto dalam bingkai plastik. Foto itu pudar warnanya, menunjukkan dua orang yang tersenyum paksa, ia dan Reta, di hari mereka menikah. Tapi sekarang, Reta sudah tiada. Komplikasi kehamilan yang memburuk begitu cepat, disertai tekanan batin dan pertengkaran yang tak pernah berhenti, membuat tubuh Reta tak kuat lagi bertahan. Saat pendarahan hebat terjadi di bulan ke-7, rumah sakit hanya mampu menyelamatkan satu. Hidup Randi, bukan istri, bukan anaknya. Randi berdiri di lorong rumah sakit malam itu, tangannya gemetar saat dokter mengatakan kalimat paling menyesakan dalam hidupnya. Kami minta maaf. Kami kehilangan keduanya. Dan sejak hari itu, hidup Randi mulai runtuh satu demi satu. Biaya rumah sakit yang membengkak membuatnya harus menjual mobil, lalu rumah. Usaha kecil yang dulu sempat ia rintis bersama Reta pun gulung tikar. Hutang menumpuk. Rekan-rekan kerja yang dulu memujinya mulai menjauh satu persatu. Tidak ada yang ingin dekat dengan laki-laki yang jatuh terlalu cepat, terlalu dalam. Ia menyewa kamar sempit di gang kecil. Kadang makan nasi dengan garam, kadang hanya air putih dan roti basi. Dulu, Randi pernah merasa hidupnya penuh. Kini ia hanya punya sunyi dan penyesalan. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar, mendengar suara tikus di atap, dan bertanya dalam hati, kenapa aku begitu bodoh? Tapi di relung terdalam, ia tahu jawaban itu. Ia meninggalkan perempuan yang mencintainya tulus, mengkhianati rumah yang hangat demi keinginan sesaat. Ia menukar cinta sejati dengan bayangan semu. Dan bayangan itu kini lenyap, membawa semua yang pernah ia banggakan. Suatu siang, tubuhnya lemas saat berjalan pulang dari pangkalan ojek tempat ia kadang menjadi buruh serabutan. Ia duduk di trotoar, memegangi dada yang sesak, tak tahu harus kemana. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat sosok yang dulu begitu ia kenal, berjalan keluar dari mobil kecil berwarna krem muda. Naila. Dengan pakaian sederhana namun rapi, wajah tenang, dan langkah pasti, Naila membantu seorang nenek menyeberang jalan. Di seberangnya, toko mungil dengan pelang bertuliskan, dapur Naila, berdiri teduh. Beberapa karyawan sibuk menata rak-rak kue. Anak-anak sekolah mengantre di depan etalase. Randi terpaku. Naila melihatnya. Wajahnya tak berubah,
tapi sorot matanya sudah jauh berbeda. Tidak ada benci, tidak ada marah. Hanya iba dan batas. "Naila," ucap Randi dengan suara lirih. Naila mendekat, menatapnya sejenak. Ia melihat lelaki yang dulu pernah membuatnya hancur, kini duduk dalam keadaan yang bahkan terlalu rapuh untuk disalahkan. Wajah Randi kusut, bajunya lusuh, dan tubuhnya menyisakan bayangan masa lalu yang menyedihkan. "Aku minta maaf." Randi menunduk, suara tercekat. Aku sudah kehilangan semuanya." Naila tak menjawab langsung. Ia mengeluarkan sebotol air mineral dari tasnya dan memberikannya tanpa kata. Randi menerimanya dengan gemetar. "Reta meninggal. Anak kami juga. Aku tahu aku pantas dihukum." Naila duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah ingin kamu dihukum, Randi. Aku hanya ingin kamu belajar bahwa pengkhianatan punya harga. Dan Tuhan tidak pernah tidur." Randi menangis. Tangis laki-laki yang terlambat menyadari nilai dari apa yang telah ia hancurkan. "Aku nggak minta balikan, Nay. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku cuma ingin bilang, aku menyesal." Naila memandang langit sejenak. Awan tipis menggantung, seperti hati yang akhirnya bisa mengikhlaskan. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Randi," ucapnya lembut. "Tapi memaafkan bukan berarti aku akan membuka pintu yang sudah kututup. Hidupku sekarang sudah tenang. Aku tidak akan menukar kedamaian ini dengan masa lalu yang sudah menghitam." Ia berdiri, memberikan selembar uang kecil ke tangan Randi. "Untuk makan siangmu. Bukan karena iba, tapi karena aku masih manusia." Sebelum pergi, Naila menatapnya sekali lagi. "Kau pernah mencintai perempuan sepertiku, dan menyesal. Tapi aku mencintai diriku hari ini, dan aku bersyukur pernah kehilanganmu. Karena dari kehilanganmu, aku menemukan diriku sendiri." Dan dengan langkah mantap, Naila melangkah pergi, meninggalkan Randi yang kini tahu persis. Balasan Tuhan tak pernah datang dengan suara keras, tapi dengan keadilan yang diam-diam dan tak bisa ditawar. Pagi itu langit bersih, matahari hangat menyinari halaman toko kue yang kini tak lagi kecil. Dapur Naila berdiri megah namun tetap bersahaja di tengah kawasan ramai. Dari luar, kaca jendelanya memantulkan sinar lembut, memperlihatkan etalase yang dipenuhi roti dan kue warna-warni, hasil kerja keras bertahun-tahun, bukan hanya kerja tangan, tapi juga kerja hati yang pernah remuk. Naila berdiri di ambang pintu, mengenakan apron putih dengan logo toko yang sekarang sudah dikenal banyak orang. Di belakangnya, beberapa karyawan sibuk menyambut pelanggan, melayani pesanan ulang tahun, dan menyiapkan paket hampers untuk pengiriman. Di dalam, Aidan yang kini sudah beranjak remaja sedang duduk membaca buku di meja sudut. Sekali-sekali ia tersenyum ke ibunya, melambaikan tangan kecilnya. Anak itu tumbuh jadi anak yang hangat, kuat, dan tahu bagaimana cara menghargai perempuan. Karena ia melihat langsung bagaimana seorang ibu bertahan dan bangkit, bukan dengan dendam, tapi dengan harga diri. Naila menarik napas panjang. Ia mengenang perjalanan panjangnya. Dari air mata di kasur sempit, dari dapur mungil yang penuh keterbatasan, dari penghinaan dan pengkhianatan yang membuatnya hampir kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi tidak pada dirinya sendiri. Dulu, ia pernah mengira hidupnya akan berakhir saat rumah tangganya runtuh. Ia pernah mengira tak akan mampu berdiri tanpa Randi. Tapi hari ini, ia berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Bukan karena ia berhasil membalas sakit hatinya, tapi karena ia tidak pernah membiarkan luka itu mendikte masa depannya. Seorang pelanggan menghampiri, perempuan muda dengan bayi dalam gendongan. "Bu Naila, terima kasih, ya. Kue ulang tahun anak saya kemarin enak sekali. Teman-teman saya sampai minta kontak ibu." Naila tersenyum, tulus. "Sama-sama, Bu. Titip salam untuk keluarga, ya." Setelah perempuan itu pergi, Naila melangkah keluar dan berdiri di depan toko. Ia menatap papan nama yang kini tak hanya jadi nama bisnis, tapi juga simbol perjalanan dirinya. Nama yang dulu ia bangun bukan untuk pamer, tapi untuk menyelamatkan hidup. Dan di sanalah ia berdiri. Bukan dengan air mata, bukan dengan amarah,
Tapi dengan ketenangan seorang perempuan yang pernah dicabik kenyataan, lalu menjahit ulang hidupnya dari benang yang ia pilin sendiri. Randi sempat datang beberapa kali setelah pertemuan terakhir mereka. Tak lagi meminta kembali, hanya menatap dari jauh, mungkin berharap waktu bisa diputar. Tapi Naila tahu, apa yang rusak tidak selalu harus diperbaiki. Beberapa luka memang harus dibiarkan menjadi bekas, sebagai pengingat. Ia sudah memaafkan Randi, tapi tidak melupakan. Karena melupakan berarti mengingkari pelajaran hidup. Dan Naila tahu, luka yang dulu membuatnya hampir menyerah, justru menjadi pintu untuk menemukan versi dirinya yang paling kuat. Ia duduk di bangku kayu di depan tokonya, memandang lalu lalang orang-orang yang mampir dan tersenyum pada setiap wajah yang membawa harapan. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan pohon di trotoar. Dan dalam hati, Naila berbisik pelan. Aku tak pernah menyesal pergi. Karena dari kepergian itu, ia tidak kehilangan apa-apa. Justru ia menemukan segalanya. Harga dirinya, kekuatannya, dan cinta yang paling murni, untuk dirinya sendiri dan anak yang menjadi alasan ia bertahan. Pengkhianatan memang bisa menghancurkan cinta, tapi tidak bisa menghancurkan harga diri. Luka memang menyakitkan, tapi dari sanalah kekuatan sejati tumbuh. Dan Naila adalah buktinya, bahwa perempuan bisa hancur, tapi tidak selamanya pecah. Karena suatu saat, dari serpihan itu, ia akan membentuk dirinya yang baru. Lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih bahagia. Dengan caranya sendiri.